إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kita hari ini ya. Ada sumber menarik yang kita pegang nih. Iya, tentang apa tuh? Ini soal perbedaan mendasar antara mukmin, kafir, sama munafik. Tapi dilihatnya dari sudut pandang surah Al-Baqarah ayat 26. Oh, ayat tentang perumpamaan itu ya, yang soal nyamuk. Betul. Nah, misi kita sekarang, kita coba gali bareng, apa sih titik krusial yang membedakan mereka menurut tafsiran di sumber ini? Oke, menarik. Dimulainya itu dari gagasan unik, bahwa Allah di ayat itu disebut nggak segan pakai perumpamaan. Bahkan yang ya mungkin kesannya sepele atau sederhana banget gitu. Iya, iya. Buat nyampein kebenaran. Kedengarannya simpel ya, tapi ternyata ada makna di baliknya. Nah, iya, dan poin pentingnya di situ. Menurut sumber ini ya, bukan soal materinya yang sederhana, tapi justru kesengajaan di baliknya. Kesengajaan gimana tuh maksudnya? Jadi penggunaan contoh-contoh simpel itu dijelasin sebagai kayak semacam batu uji, filter gitu. Oh, filter ya? Iya, filter. Pendekatan ini, nah ini yang menarik, jadi semacam garis pemisah yang tegas gitu. Gimana orang merespons kebenaran dari Tuhan. Nggak peduli kemasannya sederhana. Jadi bukan karena Allah nggak bisa bikin yang rumit, tapi memang bisa sengaja sederhana untuk menguji. Persis, bukan keterbatasan, tapi sebuah mekanisme. Mekanisme penyaringan gitu kira-kira. Wah, oke. Mekanisme penyaringan. Nah, disinilah, kata sumber ini, kelihatan banyak bedanya reaksi antar kelompok itu. Gimana bedanya? Orang mukmin atau orang beriman, itu reaksinya digambarkan konsisten. Mereka terima aja kebenaran ilahi itu. Terima aja gitu aja. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi katanya nih berakar pada ilmu sama fitrah yang selamat. Fitrah yang selamat, maksudnya kayak naluri dasar yang lurus gitu. Iya, kayaknya gitu. Semacam keselarasan batin lah sama kebenaran. Jadi buat mereka, ya kebenaran tetap kebenaran. Mau disampaikan lewat contoh nyamuk sekalipun, ya diterima. Oke, itu sisi mukmin yang positif ya. Nah, sumber ini terus gimana ngebandinginnya sama yang lain? Nah, ini kontrasnya tajam banget pas ngegambarin respons kafir dan munafik. Istilahnya lumayan keras nih. Apa tuh? Disebutnya mindsetnya telah kotor. Waduh, berat juga ya istilahnya. Maksudnya apa tuh kotor? Di artinya tuh bukan cuma beda pendapat biasa, tapi lebih kayak udah ada kerak prasangka atau penolakan awal yang nempel banget. Jadi udah ada benteng duluan gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Akibatnya, ya menurut tafsiran ini, apapun kebenaran yang datang, mau canggih atau sederhana, ya bakal dianggap remeh atau nggak relevan. Bahkan sebelum pesannya dicerna beneran. Wah, jadi masalahnya bukan di pesannya, tapi di penerimanya ya. Kira-kira begitu. Kalau kita tarik ke gambaran besarnya nih, perbedaan mindset ini, pola pikir bawaan ini, nah itu yang jadi faktor pembeda krusial menurut interpretasi ayat 26 ini. Jadi ini bukan lagi soal adu argumen A lawan B ya, tapi lebih ke kondisi fundamental cara berpikirnya gitu. Betul. Menurut pandangan ini sih gitu. Terus sumber ini juga naruh Al-Quran dalam konteks ini. Oh ya, gimana kaitannya? Al-Quran disebut sebagai bukti terbesar kebenaran ilahi. Tapi dampaknya, kata penulis ini, malah negasin pembagian manusia jadi dua kubu tadi. Justru memperjelas ya. Iya, pemisahan ini ditekankan lagi terjadi selaras sama mindset yang udah mengakar di diri masing-masing. Jadi Al-Quran itu kayak cermin aja gitu. Cermin? Maksudnya mantulin kondisi internal orang gitu? Tepat sekali, mantulin apa yang udah ada di dalam mindset orang itu. Oke, paham. Jadi, kalau boleh disimpulkan ya, intisari dari pemahaman yang disajiin sumber Anda ini, itu soal sikap hati dan pikiran. Sikap ya, kuncinya. Iya. Gimana seseorang nyambut atau nolak kebenaran dari Tuhan
bahkan yang kelihatannya kecil atau sederhana banget, itu jadi refleksi langsung kondisi spiritualnya. Jadi cerminan langsung ya? Iya. Apakah dia di jalur iman, mukmin, atau malah di penolakan atau kemunafikan? Kafir munafik. Ya, setidaknya berdasarkan cara pandang tafsir ayat spesifik ini. Sikap terhadap yang kecil ternyata nunjukin yang besar di dalam diri. Menarik sekali kesimpulannya. Nah, sebagai penutup nih ada kutipan harapan dari akhir sumber ini. Semoga kita semua diteguhkan dalam fitrah sebagai insan beriman, hamba Allah yang benar. Amin. Ini jadi bawa kita ke pertanyaan reflektif. Buat Anda yang dengerin, gimana biasanya reaksi Anda kalau nerima informasi, ilmu, atau mungkin kebenaran baru yang kemasannya kelihatan sederhana? Ya, yang nggak bombastis gitu ya. Betul. Atau mungkin di luar ekspektasi Anda. Pernah nggak ngalamin itu? Dan mungkin bisa jadi bahan renungan tambahan juga nih. Coba pikirin deh gimana konsep mindset yang mengakar tadi. Pola pikir yang udah kuat itu ya. Iya, seperti yang digambarin sumber ini, mungkin tanpa sadar itu ngaruh ke cara kita semua sehari-hari. Cara kita nyaring, nilai, dan akhirnya nerima atau nolak berbagai info, pengetahuan, bahkan kebenaran yang kita temui. Bener juga ya. Seberapa sering sih kerak prasangka itu ngehalangin kita ngelihat nilai sesuatu yang sebenarnya penting? Coba direnungkan.